Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk permasalahan mudah-mudahan Allah angkat. Segala bentuk kesedihan mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Doa terbaik untuk kita semuanya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Allah masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan ini hendaknya kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang tak bisa diputar kembali. Yang pertama adalah ucapan. Ketika kita berucap, maka itu takkan mungkin bisa kita kembali lagi. Ketika kita telah berucap, takkan mungkin bisa kita tarik kembali. Maka pantas kalau baginda Rasul Muhammad SAW memberikan sebuah nilai wanti-wanti. Bicara soal ucapan, kalaulah seandainya tak bisa berkata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Yang kedua adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang takkan mungkin bisa kita kembali lagi, yang takkan mungkin bisa kita review kembali, yang takkan mungkin bisa kita tarik kembali. Sampai-sampai para pujangga memberikan sebuah isyarat bahwa waktu itu al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak pandai untuk mempergunakannya, kalau tidak pandai kita untuk memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan terluka oleh pedang tadi. Saudaraku, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka bicara soal waktu ini, Allah telah memberikan sebuah penjelasan, wanti-wanti dalam Al-Quran. Berapa banyak bicara Allah tentang masalah waktu dalam Al-Quran. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal asr, demi waktu asar. Dan sebagaimana ketika Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesannya, wal asr, demi masa, kata Allah, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Jadi pada hakikatnya kita ini dalam keadaan yang penuh dengan kerugian. Siapakah dia?
mereka yang tidak mampu memanfaatkan langkah kehidupannya untuk bertakarrub ilallah, mengabdikan diri kepada Allah, menabur kebaikan dalam setiap langkah kehidupan. Sebab kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Ada di antara mereka yang tidak mendapatkan kerugian itu. Ada di antara mereka yang tidak mendapatkan kerugian itu. Illa, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bicara waktu ini teramat luar biasa. Ketika manusia terjebak dalam sebuah kegelapan kehidupan yang tidak mampu memanfaatkan potensi kehidupan dengan sebaik-baiknya, tidak mampu menabur kebaikan di setiap langkah kehidupannya, maka manusia ini termasuk orang-orang yang terjebak dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, hatinya tergerak terus beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Ketika bicara soal iman apa? Dia yakini kebenaran bahwa Allah adalah Tuhannya. Taqriru bil lisan wa tasdiqum fi qalbi wal af'alu bil arkan. Ketika lisannya senada dengan suara hatinya, ketika hatinya sesuai dengan apa yang diucapkannya, maka diimplikasikan dalam setiap langkah kehidupannya. Perbuatannya adalah perbuatan orang yang beriman. Bagaimana ciri perbuatan orang yang beriman? Ketika mulutnya telah berucap, saya yakin kepada Allah, maka setiap langkah kehidupannya selalu dalam pantauan dan kapasitasnya diperhatikan Allah. Allah selalu menjadi tempat rujukannya. Tak ada orang ataupun ada manusia, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tetap memantaunya, dia takkan pernah berbuat dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan. Kalau sudah manusia itu beriman kepada Allah, pasti akan aman, karena iman akan menghantarkan posisi kita dalam kehidupan menjadi manusia yang aman. Iman pasti aman. Maka andai kata negeri ini dipimpin oleh mereka yang beriman kepada Allah, ada atau tidak, diawasi atau tidak oleh manusia, oleh KPK umpamanya, oleh Badan Perwakilan Rakyat umpamanya, atau oleh siapa saja yang bersifat manusia yang zahir dalam pandangan mata kita, dia tetap akan takut, dia tetap tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia tetap tidak akan mengambil hak yang bukan haknya. Sebab apa? Sebab dia merasa dalam kapasitas pengawasan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal CCTV Allah ini tidak memiliki sebuah nilai batas. Kalau manusia memiliki CCTV, mungkin akan terputus, mungkin akan hilang, mungkin akan retak, mungkin akan rapuh, mungkin akan rusak dimakan masa dan waktunya. Tapi ketika Allah telah memberikan CCTV kepada manusia, rakibnya, atidnya, takkan pernah ada satu kegiatan selangkah kita yang luput dari pengawasan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi seorang pemimpin dia takut. Kenapa? Karena ada CCTV Allah, rakib dan atidnya. Ketika menjadi pedagang dia akan takut dengan dagangannya. Kalau berkata curang, kalau berbuat curang, mengurangi timbangan umpamanya, atau mengatakan barang yang tidak halal menjadi halal, dia berpikir sebab Allah selalu mengawasinya. Menjadi pegawai umpamanya, baik kejaksaan atau penegak keadilan di tengah-tengah kehidupan, atau bicara soal menjadi penegak hukum dalam kapasitas kehidupan, dia akan menjadi penegak hukum yang betul-betul adil. Sebab apa? Mungkin kita akan mampu berbuat dusta kepada manusia, mungkin kita akan mampu memanipulasi data, tapi tidak dengan kapasitas memanipulasi CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wal asr, demi masa kata Allah,
kita semuanya dalam keadaan yang penuh dengan kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua wa amilus shalihat, dan senantiasa berbuat amal soleh. Kebajikan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam kapasitas ini berbicara soal yang namanya mengerjakan amal soleh. Sepintas secara teori mudah, namun secara prakteknya teramat luar biasa. Karena pada hakikatnya hari ini kita hidup di akhir zaman. Untuk memegang sebuah prinsip kebenaran saja, mempertahankan yang hak, ibarat halnya kita menggenggam bara api. Semakin tinggi, semakin kuat kita memegangnya, maka akan semakin terasa panas dan terbakar tangan kita. Tapi prinsip kata baginda Rasul, kulil haq walau kana murrah. Katakanlah yang hak, meskipun pahit yang kita rasakan, meskipun teramat pedih yang kita rasakan, meskipun mungkin hari itu kita harus terjebak dengan situasi kondisi dalam kehidupan, kita mungkin akan dihinakan manusia, kita mungkin akan dimusuhi oleh manusia, tapi tidak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kita dipandang hina oleh manusia, tapi tetap dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka rentetannya adalah bagaimana kita mampu untuk mengamalkan dalam setiap langkah kehidupan kita, mampu berucap dengan kebaikan, mampu mengajak manusia untuk menuju arah kebaikan, meskipun kadang-kadang kita harus dihinakan. Setelah kita watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, bersabarlah, wasta'inu bis sabri was salah. Maka inti dalam setiap langkah kehidupan kita, dari kita beriman kepada Allah, beramal soleh, mampu menegakkan yang hak itu katakan yang hak, yang batil itu katakan yang batil, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hari itu tidak ada kuncinya kecuali kita bersabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap rentetan masa dan peristiwa, setiap waktu yang telah kita lalui, memberikan sebuah nilai manfaat dalam kehidupan kita, sehingga kita hadirnya di tengah-tengah manusia menjadi manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan insyaallah. Ladikum ma'assalamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.